Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita diberikan nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kesehatan. Alhamdulillah kita sampai di Majelis Ta'lim ini dengan keimanan dan keislaman kita. Apa yang nanti kita cari yaitu keberkahan dalam keilmuan kita. Dengan ilmu kita menjadi terang, tanpa ilmu kita menjadi gelap. Artinya banyak-banyaklah kita belajar, mumpung kita masih roh di kandung badan, mumpung kita masih hidup di dunia ini, kita perbanyaklah mencari ilmu agama Allah. Jangan takut miskin dengan ilmu. Kita harus banyak dengan ilmu. Perbanyaklah ilmu untuk bekal kita di akhirat. Kalau nggak salah, kalau ibadah tanpa ilmu seakan-akan ditolak ibadah kita. Mudah-mudahan saking rajinnya kita menuntut ilmu, saking rajinnya kita menimba ilmu dan mengamalkan ilmu, mudah-mudahan ibadah kita semuanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk guru kita Kiai Haji Abdurrahman LCMA, semoga beliau sehat selalu, membimbing kita dalam Majelis Ta'lim Az-Zakir. Ustaz lain juga, tuan-tuan guru juga yang membina Majelis Ta'lim Az-Zakir dan Yayasan Ramayuri. Mudah-mudahan Allah berikan selalu keberkahan, selalu lancar dan semoga sukses dalam perjalanan dakwah Islam kita, untuk siar Islam kita. Alhamdulillah, untuk mempersingkat waktu kami teruskan. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qawiyyu sultanuh al-wadih burhanuh al-mabsutu fil wujudi karamu wa ihsanuh ta'ala majduhu wa 'azama sya'nuh. Walhamdulillahi alladhi ja'alana khayra ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Walhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim wa barik 'ala habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hadratal mukarram wal ihtaram yang sama-sama kami hormati, yaitu Ustaz Dr. Haji Ramayuri dan keluarga besar semua, dan yang sama-sama kami hormati Pak Yusuf, kemudian juga ibu-ibu semua, para jamaah Majelis Ta'lim Az-Zakir yang senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, limpahan rahmat, hidayah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah turunkan keberkahannya buat kita semua di majelis yang penuh dengan keberkahan ini, penuh dengan kemuliaan. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang mulia
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Gimana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat ya Bu? Ya, udah makan? Udah ya, alhamdulillah. Bininya lakinya udah dikasih makan. Udah disiapin makan di rumah udah ya. Ya, berarti aman. Ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan senantiasa kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang sedang sakit mudah-mudahan Allah berikan sehat walafiat, kesembuhan. Ya, yang lagi banyak urusan mudah-mudahan senantiasa Allah mudahkan, Allah lancarkan urusannya, dan sama-sama kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih bimbing kita, Allah masih berikan hidayah buat kita, menggerakkan kaki kita, kalbu kita ya ke tempat yang mulia ini. Maka senantiasa mudah-mudahan yang kita dapatkan tidak lain dan bukan adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengingatkan kita semua, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membimbing hambanya untuk senantiasa memahami agamanya. Ya, jadi siapa saja yang Allah bimbing, ya hadir di majelis ilmu, ya hadir di tempat-tempat yang baik, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan hadirnya kita di sini adalah bentuk bagaimana kecintaan kita, mahabbah kita kepada Habibullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah para jamaah semua, kita teruskan kajian kita, ta'lim kita, yaitu kitab Nasaihul Ibad karya Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani rahimahullah ta'ala, wa nafa'alallahu bi'ulumi fid dharain amin. Dan kita sudah sampai ke makalah kedua ya. Ya, bab keberapa Bu? Bab kedua, makalah kedua. Ya, tentang 3 kebahagiaan yang tidak dapat dicapai dengan 3 perkara. Jadi kalau bab yang kedua ini semua pesannya itu ada 3 hal. Kalau kemarin bab pertama isi pesannya semuanya ada 2 hal. Ya. Jadi semuanya 2 ya, yang bab pertama. Kalau bab kedua isinya tentang 3 semua. Jadi pesan-pesannya itu 3 ya, 3 hal. Ya. Yang makalah kedua ini adalah kalamnya, perkataannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Siapa Bu Abu Bakar? Ya, Khulafaur Rasyidin. Ya. Terus siapa lagi? Utsman, Ali. Enggak, Abu Bakar ya. Siapanya Rasul? Ya, sahabat tadi Khulafaur Rasyidin. Kemudian siapa lagi? Siapanya Rasul lagi? Sayyidina Abu Bakar. Ya, mertuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, siapa istrinya? Istrinya Rasul yang merupakan anaknya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Siti Aisyah. Ya, Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ini adalah orang yang menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memimpin sholat berjamaah ketika Rasulullah sedang sakit. Ya, jadi Rasul sendiri yang menunjuk ya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya sahabat yang paling lama bersama Rasul, yang paling sepuh, ya mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga sahabat yang paling banyak mengorbankan hartanya, jiwanya ya untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Apa kalam beliau, nasihat beliau buat kita semua, bahwasanya Syekh Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, salasun la tudraku bisalasin al-ghina bil muna wasyababu bil khidabi wassihhatu bil adwiyati. Ya, kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu salasun la tudraku bisalasin al-ghina bil muna wasyababu bil khidabi wassihhatu bil adwiyati. Ya. Jadi perkataannya simple, ya, perkataannya nggak banyak, ya, perkataan beliau, tapi maknanya ya dalam, ya, maknanya luas. Ya, begitulah Nabi kita Nabi Muhammad SAW mengajarkan para sahabat-sahabatnya. Ya, Rasulullah mengatakan qul khairan aw liyasmut, katakan yang baik atau lebih baik diam. Jadi kalau kita bisa mengatakan yang baik silahkan, tapi kalau nggak bisa mengatakan yang baik-baik maka lebih baik kita diam. Ya. Kemudian juga nanti diam juga ada pembahasannya lagi. Ya, kapan kita harus diam, kapan kita nggak boleh diam. Ya. Ketika misalkan kita melihat kemungkaran, ya, maka kita nggak boleh diam. Maka itu lebih baik dikatakan. Ya, kul al-haq walau kana murra. Katakanlah yang baik walaupun itu pahit. Ya. Jadi kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya salasun, ya 3 hal. Ya, salasun. Ya, ibu kalau belajar bahasa Arab, ya wahidun, ini, ya salah satu, arbaatun, khamsatun, sittatun, sabatun, samaniyatun, tis'atun, asyaratun. Ya, kalau rame-rame bisa. Kalau sendiri-sendiri si atun katanya. Si atun. Ya, ya salasun 3 la tudraku, yang tidak dapat tercapai. Ya, yang tidak dapat digapai. Jadi tudraku ini berasal dari kata adroka. Ya, adroka itu mengetahui. Ya, adroka itu mengetahui. Maka di sini diterjemahkan mencapai atau bisa. Bahwa saya 3 hal ini tidak bisa tercapai bisa rasin dengan 3 hal ini. Ya. Dan ini banyak terjadi dalam kehidupan kita sekarang. Yang pertama apa? Al-ghina bil muna. Ya, al-ghina bil muna, yaitu al-ghina. Ghina ini kekayaan atau kaya yang tidak dapat dicapai dengan ya khayal. Ya, muna itu adalah khayalan. Yang kedua, wasyababu bil khitabi. Ya, asyabab itu adalah waktu muda, ya, remaja. Al-khidab, khidab ini bersemir. Ya. Jadi nggak bisa, ya, waktu muda, waktu remaja ini ya dicapai dengan bersemir. Wasihhatu bil adwiyati. Ya, wasihhatu bil adwiyati. Bahwasanya kesehatan nggak bisa dicapai dengan obat-obatan. Ya, sihah. Makanya bahasa kita sehat. Ya, adwiyah. Adwiyah ini berasal dari kata dawaun. Ya, obat-obatan. Ya.
Jadi ini bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mengingatkan kita, yang pertama supaya kita paham akan yang namanya ikhtiar, ya, berusaha, ya, kemudian setelah itu dibarengi dengan tawakal. Ya, yang kedua, ya, bahwasanya kehidupan manusia ini senantiasa berputar. Kehidupan manusia senantiasa berjalan, ya, dan umur kita setiap hari berkurang, ya, tidak ada yang bertambah. Maka manfaatkanlah waktu yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, memanfaatkan kesempatan yang sudah diberikan oleh Allah Jalla wa Ala, ya, sehingga kita bisa memaksimalkan, ya, ketika kita lagi muda, ya, lagi sehat-sehatnya, maka kita bisa gunakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga yang ketiga, ya, bahwasanya senantiasa yang namanya sehat itu bukan sekedar dengan obat-obatan. Ya, bagaimana Rasulullah SAW sering mengingatkan kita, ya, untuk mendekatkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lihat bagaimana hidupnya Rasulullah SAW. Ya, gaya hidupnya Rasulullah SAW. Ya, yang nggak pernah sakit, ya. Beberapa riwayat hanya mengatakan, ya, Rasulullah hanya sakit sekali 2 kali saja. Ya, itu karena diracunin sama orang. Ya, diracunin. Ya, yang pernah kita bahas ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan, ya, surah Al-Falaq, kemudian surah An-Nas, ya, sebagai benteng. Ya, ketika itu Rasulullah, kalau bahasa kita, disantet. Ya, ada buhul. Buhul itu ikatan. Jadi kalau orang ngeruqyah, kalau orang yang ngeruqyah, ketika dibacakan, orang nih yang lagi disantet, biasanya ada buhulnya. Ya, buhulnya itu bisa ada di atas plafon atau biasanya dilempar di halaman rumah kita. Ya, di bawah tanah, kalau enggak di pojokan. Nanti ketika dibacakan, buhul itu akan bereaksi. Ya, ketika dibacakan ayat-ayat ruqyah, buhul itu akan bereaksi. Entah dia goyang di atas plafon atau ada bunyi kresek-kresek, ya. Nah, di situ, ya, bagaimana Rasulullah SAW ketika itu ada 11 ikatan, kemudian diturunkan surah Al-Falaq, surah An-Nas, ya, untuk membuka buhul tersebut, ikatan sihir tersebut, ya, dan membebaskan Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah pernah disihir, kemudian Rasulullah juga pernah diracunin. Ya, makanya sampai akhir juga masih berasa, ya, racunnya. Ya, sampai akhir hidupnya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi yang pertama, bahwasanya yang namanya kaya nggak bisa didapatkan dengan hanya khayalan. Ya, makanya kita diperintahkan, ya, dari bangun pagi, ya, penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasulullah mengatakan berdoa. Jadi Rasulullah kalau udah berdoa, doanya berarti ini bukan hal yang biasa. Karena Rasulullah sampai berdoa. Doanya Rasul, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan buat umatku di waktu pagi hari. Ya, jadi Rasulullah kalau sudah minta berarti ini sesuatu yang nggak biasa. Sampai Rasulullah minta sama Allah, berdoa. Dan kalau Rasulullah sudah berdoa, otomatis dikabulkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pasti diijabah. Ya, jadi Rasulullah kalau udah berdoa berarti ini yang didoakan Rasul, ya, bukan sesuatu yang biasa, tapi sesuatu yang istimewa, sehingga Rasulullah berdoa. Dan ketika Rasulullah berdoa, maka pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya nggak boleh kita tidur di subuh, ya, karena penuh dengan keberkahan. Betul kata orang-orang tua, ya, dulu dia bilang bahwasanya jangan tidur, ntar rezekinya dipatok ayam. Ya, karena mereka belajar sama guru-guru mereka, nggak boleh tidur ketika subuh. Ya, sebelum subuh penuh dengan keutamaan.
Ya, kita istighfar. Ya, wabil asharihum yastaghfirun. Orang-orang yang beriman mereka istighfar di waktu sahurnya, ya, menjelang subuh, ya, menjelang fajar. Sudah fajar kelihatan, ya, kita sholat 2 rakaat, ya, buka toko, ya, habis sholat subuh, ya, sholat dulu. Ini ada orang udah buka toko duluan, ya, masih jaga toko aja, nggak mau ke masjid, nggak mau sholat, ya, padahal dia minta apa? Ya, minta rizki, ya, tapi dia lupa kepada sang pemberi rizki. Sebelum subuh udah jalan, padahal dikit lagi azan subuh udah jalan. Mending ketika dia jalan dia mampir ke masjid, ke mushola, ya, tapi dia bablas terus, ya, akhirnya nggak sholat, ya. Jadi kita awali pagi hari dengan keberkahan, ya, dengan membuka langkah kita ke tempat yang mulia, ya, masjid, mushola. Kalau ibu gimana, nggak apa-apa, ibu di rumah, ya, doain suaminya yang berangkat nyari rezeki, ya, doain mudah-mudahan, ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat rezeki yang halalan thayyiban mubarakan fi, ya, rezeki yang halal, baik dan penuh dengan keberkahan. Ya, jadi dari kita bangun tidur semua sudah diatur oleh Islam, ya. Dan memang orang Islam harus kaya, ya. Rasulullah dibilang miskin, nggak miskin Rasulullah. Iya, korbannya aja 1000. Coba bayangkan. Jadi Rasulullah kalau dibilang miskin nggak miskin, tapi dibilang kaya juga Rasulullah nggak sombong. Jadi nggak kelihatan kayanya, tapi kaya, ya. Jadi sederhana hidup beliau, ya, sederhana. Makanya subhanallah, artinya bahwasanya tadi kita bukannya nggak boleh kaya, boleh kaya. Yang penting kita bisa memanfaatkannya untuk keberkahan di akhir, baik di dunia maupun di akhir. Ya, makanya kita sering berdoa tuh habis salat. Ya Allahumma inna nas'aluka salamatan fid ya wad dunya wal akhirah. Kebaikan dalam agama kita di dunia maupun di akhirat. Ya. Jadi kalau udah kaya enak ibadahnya, tenang. Ya, nggak mikirin makan, nggak mikirin apa-apa, ya. Dan kalau orang kaya bersyukur, ya, banyak berbagi, maka Allah akan tambah rezekinya, ya. Karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi dijelaskan, ya, aku nggak mau ada hamba yang lebih dermawan daripada zatku, ya. Bahwasanya Allah mengatakan nggak ada hamba. Jadi Allah ini nggak rela ketika ada seorang hamba yang lebih dermawan daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kan Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq Al-Ghani. Allah ini kan yang memberikan rezeki kepada kita, yang memberikan kekayaan kepada kita semua. Jadi Allah ini nggak pengen ada hambanya yang lebih kaya daripada Allah, yang lebih dermawan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ketika ada hambanya yang dermawan, maka Allah lebih dermawan lagi buat itu hamba, ya. Ketika ada hambanya yang senantiasa berbagi, maka Allah akan lebih banyak berbagi untuk hamba yang suka berbagi. Jadi Allah nggak akan membiarkan begitu saja, ya. Jadi Allah dengan janji-janjinya Allah akan tambah, Allah akan berikan keberkahan, ya. Makanya tadi silahkan kerja. Jadi kerja kita ini bukan sesuatu yang biasa, tapi kerja, ya, cari rizki adalah dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya orang yang keluar dari rumahnya, ya, ini adalah seorang musafir mujahid fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika keluar dia nyari rezeki, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, ya.
Apalagi ketika sholat subuh berjamaah, fahuwa fi zimmatillah. Orang yang sholat subuh berjamaah, dia dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sampai dia nanti istirahat di rumahnya, sampai malam hari. Ya, sampai pulang, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kaya. Karena kalau kaya, orang Islam punya izzah, punya kemuliaan. Ya, dihormatin, disegenin, ya. Dan ketika dihormatin jangan sombong, pernah kita bahas. Ya. Jadi ketika dia kaya, dia tawadu, ya, dia senang berbagi. Ya, bahwasanya yang dia dapatkan itu bukan hasil kerja keras dirinya. Ya, yang dia miliki bukan semata-mata karena kehebatan bisnisnya, enggak, tapi bagaimana dia ya dibantu sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya ini adalah kehendak Allah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin doa-doa orang-orang yang kita cintai. Ya, ketika kita bisa sukses, karena ada orang-orang yang dulu pernah kita kasih makan, kemudian mereka berdoa dan doa itu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan santai-santai. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, Rasulullah kerjaannya apa, Bu? Rasulullah kerjaannya apa? Dagang. Ya, padahal Rasulullah kalau minta tinggal minta doang, ya Allah pengen duit yang banyak, dikasih. Betul enggak? Karena Rasulullah Habibullah, kekasih Allah. Ya, Rasulullah udah ditawarin tuh. Ya, 2 gunung emas ditawarin buat Rasul. Ya. Kemudian juga orang-orang Quraisy membujuk Rasulullah. Ya, Rasulullah ditawarin kedudukan, ya, jabatan, ditawarin harta, ditawarin wanita. Yang penting bisa transaksi. Ya, yang soal kafir itu. Jadi Rasulullah menyembah Tuhannya orang kafir Quraisy, kemudian orang kafir Quraisy menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sudah pilihan terakhir. Karena Rasulullah udah ditawarin harta nggak mau, ditawarin kedudukan nggak mau, ya, ditawarin wanita nggak mau. Ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam udah dibunuh karakternya, dituduh menjadi seorang tukang dukun, ya, tukang sihir, kemudian dituduh sebagai penyair. Rasulullah dituduh sebagai orang gila, dan itu nggak mempan semua, ya, malah tambah banyak pengikutnya, sehingga ada transaksi seperti itu, ditawarin harta, jabatan, wanita. Tetap Rasulullah nggak mau, udah katanya udah kita nyembah aja deh, jika mereka udah pasrah, ya, biar kami menyembah Tuhan Muhammad dan Muhammad menyembah Tuhan kami. Tapi lihat bagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya, yang diturunkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, lakum dinukum waliyadin. Kalimatnya lakum dinukum waliyadin, bagi mereka agama mereka. Artinya kita lebih mendahulukan, silahkan urusan akidah kalian udah, jangan ikut campur, jangan repot-repot mengurus akidah kamu. Artinya Al-Quran udah biarin, kalian punya akidah, kalian punya keyakinan, udah, ya, masing-masing kita punya keyakinan dan nggak usah dicampur adukan, ya. Jadi harus kaya, karena tadi izzah, ya, punya kemuliaan, ya. Makanya kita banyak belajar kemarin, ya, dari Qatar ini, ya, yang menjadi tuan rumah Piala Dunia. Ya, kalau orang punya duit, negara banyak duit, disegelin, Bu. Ya, kalau orang banyak duit, ya, dihormatin, takut mereka. Ya, maksa-maksa pakai urus peraturan mereka itu nggak bisa. Ya, harus tunduk sama aturan yang ada, kebiasaan, ya, tata krama, norma yang ada di Qatar pada saat ini. Ya, karena mereka yang punya duit, ya, dan duit mereka banyak. Beda kalau negara udah kebanyakan utangnya, ya, dia harus patuh, dia harus tunduk sama orang yang
Yang ngutangin yang punya duit, negara yang ngutangin. Ya. Jadi harus tunduk. Ya, apalagi kepala pelongok gitu kan, bingung. Ya, itu Allah a'lam. Jadi kita doakan ntar malam mudah-mudahan Maroko menang. Biar negara Islam ya pertama kali jadi juara Piala Dunia. Ya, jadi Islam ini harus diterapkan, ya, harus diterapkan di dalam sendi-sendi kehidupan, ya, sehingga tadi bisa membawa keberkahan. Ya Allah pengen, kenapa Allah turunin Islam, Allah utus yang namanya Nabi supaya hidup kita benar, supaya hidup kita penuh dengan berkah. Ya, jadi kita mau kaya kerja. Ya, makanya kata Rasul, al-harakatu barakah. Kalau kita bergerak itu ada keberkahan. Ya, kita bergerak nih silaturahim, ya, kita bangun jaring kita, ya, koneksi kita itu insya Allah ada keberkahan. Ya, daripada kita timbang pengen kerja tapi nggak pernah bergerak, ya, di rumah baik, ya nggak mau nyari kerjaan, ya. Rebahan aja, ya, selonjoran baik gitu ya. Emang duit, dia pikir duit jatuh dari plafon gitu kan. Blok. Ya, ada nggak Bu yang begitu? Banyak. Ya, dia bilang mungkin saya udah takdirnya begini. Ya udah saya begini aja dah katanya. Ya, dia nggak mau kerja. Ya lihat bagaimana. Ya Rasulullah tetap kerja, jadi pengembala, jadi tukang dagang, ya. Ibunda yang pernah saya jelaskan, ibunda Nabi Ismail alaihissalatu wassalam, ketika ditinggalkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, ya. Jadi ujiannya luar biasa Nabi Ibrahim, nggak punya anak, udah tua dikasih anak. Ketika udah dikasih anak, disuruh tinggalin di lembah padang pasir yang begitu tandus kering, nggak ada apa-apa. Ya, bil wadil muqaddasi tuwa, di tempat lembah yang kering nggak ada apa-apa. Ya coba ibu bayangin, kalau ibu disuruh laki ibu gimana tuh? Oh, gila apa banget ya? Sial dangkalan lu kan ya? Ya ditinggalin tempat yang kering, nggak ada apa-apa, nggak dikasih bekal, ya. Udah cemberut banget dah. Ya, tapi beda dengan ibunda Nabi Ismail alaihissalam. Siapa Bu nama ibunya? Siti Hajar apa Siti Sarah? Apa Siti Badriah? Hah? Siti Hajar ya. Jadi lihat ketika dia tanya Nabi Ibrahim kenapa berlaku seperti ini, dia bilang ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhirnya beliau terima. Beda dengan kita mungkin kalau begitu masa nggak percaya gua katanya. Ya ditinggalin sama suami, ibu di padang pasir, dia bilang ini perintah Allah. Terus ibu bilang, bohong katanya. Paling lu mau kawin lagi ninggalin gua. Ya, di Subhanallah, ketika Nabi Ismail ya kehausan, apakah Siti Hajar timbang berdoa doa, ya Allah turunin air, anak saya kesian nih pengen minum haus, ya, gimana Bu sejarahnya ceritanya? Apakah Siti Hajar cuma berdoa doang atau santai-santai nungguin air? Enggak, ya, Siti Hajar lari-lari itu kan. Ya Safa Marwah hampir 7 kali baru keluar air Zam-Zam. Zam-Zam artinya kumpul. Zam-Zam itu artinya kumpul, artinya air itu berkumpul. Sampai sekarang nggak pernah habis yang namanya air Zam-Zam. Ya, jadi lihat, ya, jadi ada tawakal, ya, ada ikhtiar, ada ada usaha, ada tawakal kita juga. Ya, jadi gak serta-merta kita santai, ya. Ketika Siti Maryam ya kelaparan, ya dia sedang mengandung Nabi Isa. Apakah Siti Maryam timbang doa?
ya Allah turunin makanan, saya laparan nih lagi hamil, ya. Enggak. Tapi Allah suruh ya bizis nakhl, disuruh gerakin itu pohon korma, ya tusakit alaiha rutban janiyya, supaya itu korma itu pada jatuh buat kamu, disuruh gerakin, artinya ada ikhtiar, ada usaha, ya, dan tawakal, ya. Begitulah kehidupan kita. Jadi harus tahu konsepnya. Jangan kita tadi beralasan dengan takdir. Ya udah, emang udah jadi orang miskin, nasib begini katanya. Ya terima nasib aja udah. Ya nggak bisa. Ya nggak boleh beralasan dengan kita nggak pernah tahu takdir kita baik atau buruk. Ya, makanya kita disuruh kerja, ya, suruh berusaha. Karena kita pengen takdir kita yang baik. Kemudian yang kedua, wasyababu bil khidabi, ya, bahwasanya waktu muda ini nggak bisa dengan hanya bersemir. Artinya ini santai banyak kan orang nih, manusia kita pengennya muda terus, sehingga ubannya disemir. Ya, maksudnya begitu. Ya, pengennya mukanya, kulitnya kencang terus, ya teh ya. Ya, nggak mau goyor-goyor gitu ya. Kalau sekarang kan kalau dijubit balik. Ya nanti ya ada masanya, ya. Alhamdulillah yang tua pernah ngerasainmu, yang muda belum tentu tuh. Subhanallah. Ya. Kemarin saya lihat video di mana tuh ada orang umurnya udah 100 berapa tuh 101 tahun, pokoknya 100 tahunan, ya, masih gagah. Videonya dia masih suka makan sop tangkleng gitu, apa tuh, pokoknya yang tulang-tulang masih dia garotin tuh, ya masih buat. Biasanya umur segitu kacang aja udah agak bisa dimut, ya, masih kuat jalan. Ya, semangatnya luar biasa, masih bisa ngomong, masih makan, ya. Dia datang ke warung, ternyata orang ini rahasianya dia suka berbagi, dia suka ngasih makan orang, ratusan ribuan orang. Jadi dari muda dia suka ngasih makan, suka bikin seneng orang, ya, sehingga jiwanya muda terus, ya. Orang Indonesia jarang yang bisa umur 100 lebih masih sehat. Ya, biasanya kita udah 50, 60 udah itu. Ya. Kita lihat orang-orang Cina juga, mereka kuat-kuat tuh orang-orang tuanya, ya. Atau orang-orang pedalaman, orang-orang daerah. Ya. Kemarin saya doa buat orang yang mau nikah. Ternyata neneknya itu, kakeknya masih ada. Jadi yang nikah ini cucunya, ya, kakek neneknya masih pada ada, masih pada seger, ya. Dan itu mungkin bisa berpengaruh dari makanan. Kemudian juga lagi-lagi pikiran, ya, yang bisa menjadikan kita sehat. Jadi bukan sekedar obat-obatan, ya. Jadi waktu muda ini waktu yang berapi-api kalau kata Mahaji Roman, ya, waktu yang berapi-api. Kenapa waktu muda ini mulia? Ya, karena tadi bahwasanya ketika lagi semangatnya, ya, ketika lagi sehat-sehatnya, dia bisa gunakan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia gunakan emosinya, hawa nafsunya semuanya untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bukan berarti orang tua nggak istimewa juga. Ya. Orang tua mulia juga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi orang tua mulia, ya, karena apa? Karena memang sudah waktunya. Ketika ada orang tua ibadah wajar, karena memang sudah waktunya. Ketika sudah tua masih main-main, masih santai-santai, mau ngapain? Ya, kita pengen, ya, bahwasanya kita semua adalah husnul
khatimah. Ya, akhir kita adalah baik. Ya, makanya tadi bahwasanya kita gunakan kesempatan yang ada. Ya. Iqtani khamsan qabla khamsin. Gunakan yang 5 sebelum datang yang 5. Ya, salah satunya masa muda sebelum datang masa tua. Ya. Jadi kehidupan kita ini memang watil kal ayyam nudawiluha bainan nas. Bahwasanya roda kita berputar. Ya. Dan alur kehidupan manusia sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika rambut sudah mulai ada putihnya, ya. Ketika sudah mulai lemes kita nggak sekuat dulu, ya. Memang begitulah kehidupan kita. Ya, yang dulu kecil kita nggak bisa apa-apa. Ya, kemudian kita menjadi anak-anak dewasa, ya, remaja dewasa, kemudian balik lagi. Ya, bahwasanya itu alurnya, fasenya sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Ya, bahwasanya setelah kita kuat, ya, kita diberikan kekuatan waktu muda, kemudian nanti kita akan dilemahkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan dilemahkan menjadi tua dan seterusnya. Ya, kembali seperti waktu kecil dulu, nggak bisa makan sendiri, kudu disuapin. Ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Begitulah kehidupan kita. Ya, makanya nggak perlu disemir-semir, karena uban itu adalah cahaya nanti di hari akhir. Ya, menjadi cahaya buat kita. Ya, udah gitu uban itu kan sebenarnya mengingatkan kita. Ya, begitulah kehidupan. Ya, bahwasanya ketika ada uban kita sedang diingatkan, ya, untuk bersiap-siap. Ya. Kemudian wasihatu bil adwiyah. Jadi sehat itu ya nggak sekedar cukup dengan obat-obatan. Ya. Tapi bagaimana pola pikir kita, ya, bagaimana pola hidup kita. Jadi mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Ya. Jadi mencegah, ya, itu lebih baik daripada mengobati. Makanya ya olahraga. Ya, walaupun memang agak susah olahraga. Ya. Minimal tadi pola pikir kita, ya, hati kita senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahwasanya Imam, ya, Ibnu Sina. Jadi Ibnu Sina ini adalah salah satu penemu ilmu kedokteran dalam Islam. Ya, Avicenna, nama beliau bisa disebut dengan Avicenna. Jadi ada bukunya namanya Al-Qanun fi Tibb, ya, undang-undang, ya, dalam ilmu kedokteran. Ya, jadi salah satu yang beliau katakan bahwasanya kesehatan itu faktor utamanya adalah pikiran. Ya. Banyak orang dulu ketika Covid itu sebetulnya mereka bisa sembuh. Ya, ada harapan sembuh, tapi karena pikirannya yang was-was, ya. Pikirannya yang takut, ya, yang harusnya dia sembuh tapi malah yang down, kemudian malah meninggal. Ya, karena mindsetnya, karena pikirannya. Ya, jadi pikirannya ini yang membuat, yang ngedrop dirinya. Ya. Makanya senantiasa bahwasanya bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan kita, ya, lihat bagaimana kehidupan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana kehidupan, tata cara hidup baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak usah kita jauh-jauh yang ngelihat artis, ya, artis luar negeri ataupun dalam negeri, tapi kita lihat bagaimana hidupnya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian juga selain pikiran, juga hati kita, qalbu kita yang senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bersihkan dari penyakit hasad, ya, dengki, ya, kemudian dendam, ya.
Udah kita bersihkan tuh ya hati-hati kita semua dari penyakit-penyakit hati ya, supaya kita tetap tenang ya. Ketika tenang maka pikiran juga enak ya. Jangan hasut, dengki ya, mencaci, menggibah, memfitnah, udah ya. Yang penting diri kita benar, kemudian kita bisa ngajak orang juga bisa benar ya. Jadi hidup itu santai aja ya. Bahwasanya kalau kita dizolimi, udah biarin, nanti juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tugas kita adalah bagaimana kita rubah kezaliman tersebut dengan kebaikan. Itu yang susah ya. Makanya Rasulullah mengajarkan seperti itu. Ya, bagaimana hati kita bisa tenang ya, sehingga pikiran kita juga tenang. Ya, banyak orang sakit dari pikiran. Ya, jadi bukan sekedar dari faktor makanan, tapi pikirannya. Ya, orang-orang zaman dulu kan sehat-sehat, ya jarang yang asam urat, ya jarang yang diabetes. Itu enggak, Bu. Soalnya nggak ada yang dipikirin. Punya duit santai, punya duit nggak punya duit santai aja udah. Ya, makan juga ya tinggal metik, makan tinggal nyabut ya. Udah gitu sehat, singkong rebus, ubi rebus ya. Kalau sekarang kan apa? Tinggal di Jakarta. Iya. Nah itu, jadi luar biasa ya. Jadi memang sehat itu nikmat ya. Kita baru tahu bahwasanya sehat itu mahal ketika makanya kata Rasul, ada dua nikmat yang paling banyak dilupakan oleh manusia. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang paling banyak dilupakan manusia. Ya, as-sihhat wal faragh. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Ya, ini yang banyak dilupakan oleh manusia. Ya, nikmat sehat, kemudian nikmat waktu luang. Ya. Makanya kita di sini diingatkan tadi, waktu muda, waktu kaya, kemudian waktu sehat. Nah itu, ini yang dalam kehidupan kita pengennya kaya, pengennya sehat, pengennya muda terus, sehat terus. Betul nggak, Bu? Ini subhanallah, kita diingetin nih ya, tiga hal ini yang sering kita pengen ya, yang pengen bahwasanya kita selalu jaya di dalam dunia, di dalam kehidupan kita ya, dan bahwasanya semuanya adalah bagaimana posisi kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita dengarkan azan. Jadi ibu jangan lupa sama suami, jangan glowing lu sehat deh. Ibu bisa glowing gara-gara suami yang butek gitu ya. Ya panas-panasan, ya, panas-panasan kerja, apa panas-kepanasan, hujan di luar. Untuk siapa? Ya untuk siapa? Untuk glowing. Ya. Supaya ibu bisa bahagia gitu lah, ya dengan glowingnya gitu kan. Ya, sampai lalat aja kepleset gitu ya. Tapi ikhlas tak. Ya, jadi subhanallah ya, bahwa saja nggak bisa ya dengan obat apapun, dengan teknologi apapun ya, manusia ada masanya, memang ada masanya, sudah ada umurnya ya. Wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala ya'qilun. Surat apa tuh? Surat Yasin ya. Wa man nu'ammirhu ya, bahwasanya ada manusia yang Allah panjangkan umurnya ya, diperjalankan umurnya. Wa nunakishu, kemudian nanti kita juga akan lemah lagi ya, yang tadinya kuat nanti bakal lemah lagi, lemes lagi. Itulah kehidupan kita ya. Afala ta'qilun, apakah kalian nggak berpikir ya, bagaimana Allah memberikan kita kekuatan, umur, kemudian nanti semuanya akan berakhir ya. Kullu man 'alaiha fan
wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Pokoknya semua akan hancur, nggak ada yang abadi, ya, yang fana, semualah tidak fana kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pergunakan ya, ketika Allah berikan harta yang banyak, alhamdulillah berkah, ya, ketika bisa kita berbagi, ya, ketika kita bisa mendapatkan dari rezeki yang halal, kemudian kita bisa gunakan dengan jalan yang halal, ya, berkah insyaallah. Kemudian di waktu muda yang berkah, ya, walaupun sudah lewat, alhamdulillah masih dikasih umur, masih penuh dengan keberkahan, ya, hadir di majelis ilmu, ya, hadir dengan bersama orang-orang yang baik, ya, kemudian juga senantiasa melakukan kebaikan. Dari situlah keberkahan yang Allah berikan, ya, kemudian juga sehat walafiat, ya, mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan rezeki harta yang berlimpah, yang berkah, kemudian juga umur yang berkah, juga panjang dan berkah insyaallah, dan senantiasa sehat walafiat, ya, dalam taat ibadah istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja para jamaah semua. Mungkin ada yang ditanyakan.